Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pejuang P3K semua. Di video kali ini saya akan lanjut membahas mengenai soal-soal P3K khususnya di kompetensi pedagogik. Melanjutkan di nomor sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk nomor 97 ya. Di soal kemarin ditanyakan mengenai karakteristik guru abad 21. Jadi karakteristik guru abad 21 itu dibagi menjadi 5. Ada pembelajaran sepanjang hayat, melek dengan perkembangan teknologi, mampu menggali potensi dari peserta didik, mengajar tanpa sekat ruang kelas, dan terakhir itu kreatif dan inovatif. Oke, saya akan memberikan poin di tiap-tiap karakteristik guru abad 21 ya. Yang pertama, pembelajaran sepanjang hayat. Artinya guru harus memahami dengan baik perkembangan pengetahuan tersebut khususnya yang berkaitan dengan materi ajar yang diampu oleh guru tersebut ya. Kemudian yang kedua, melek dengan perkembangan teknologi. Maksudnya guru harus mampu menggunakan teknologi secara maksimal ya dalam membantu proses pendidikan dilakukan oleh guru. Jadi salah satu poin penting karakteristik guru abad 21 itu guru harus bisa menguasai teknologi. Jangan sampai karena sekolah ini harus kita ikut dengan perkembangan zaman. Jangan sampai guru tidak bisa mengoperasikan atau menggunakan teknologi. Memang ada pepatah itu ada ya semacam pepatah lah. Saya dengar-dengar kata-kata dari orang-orang. Jadi memang teknologi itu tidak bisa guru itu tidak bisa digantikan dengan teknologi. Tetapi perlu saya garis bawahi, tapi guru yang tidak mau belajar guru yang tidak mau belajar teknologi, ya, maka guru itu akan tergantikan. Jadi seperti itu. Jadi memang guru itu tidak bisa tergantikan oleh teknologi, tapi guru yang tidak mau belajar teknologi maka akan tergantikan. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, nomor 3 yaitu mampu menggali potensi dari peserta didik. Artinya guru tidak hanya mampu untuk sharing guru tidak hanya mampu untuk sharing knowledge ya semata, tetapi harus mampu menggali potensi dari peserta didiknya. Dalam artian guru harus menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan tidak monoton. Jadi kita sebagai pendidik pasti tahu lah metode pembelajaran sangat banyak sekali, model pembelajaran sangat banyak sekali. Jadi kita tidak hanya menggunakan metode yang monoton ya, tidak hanya menggunakan satu metode aja berupa ceramah, tugas, tidak boleh. Harus kita variasikan. Kemudian yang keempat itu mengajar tanpa sekat ruang kelas. Artinya proses pembelajaran tidak hanya terbatas pada ruang kelas saja, melainkan guru harus mampu memediasi peserta didik untuk dapat belajar kapan dan di mana saja. Apalagi zaman sekarang kan kita belajar berbasis online atau daring ya. Jadi selain kita tetap muka hanya beberapa menit ya, paling lama 30 menit, kita juga bisa belajar menggunakan berbasis online. Mulai bisa menggunakan Zoom ya, atau bisa menggunakan Google Classroom dan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan untuk belajar secara daring. Kemudian yang terakhir itu guru harus kreatif dan inovatif. Apa maksudnya? Guru harus mampu mengelola pembelajaran secara kreatif dan inovatif sehingga siswa tertarik akan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Itu adalah 5 karakteristik guru abad 21. Oke? Teman-teman silakan mencatatnya. Yang selanjutnya yaitu nomor 98 ya. Keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Jadi kemarin dia berupa cerita. Jadi soal pedagogi itu soal yang sangat panjang sekali ceritanya ya. Full dengan layar yang ada di monitor itu. Full dengan tulisan-tulisan berupa cerita. Nah, kemarin ditanyakan mengenai KD kompetensi dasar yang ada unsur HOTS-nya yang HOTS ya. Jadi HOTS itu apa? Jadi HOTS itu ya keterampilan berpikir tinggi. Jadi dibagi menjadi 4, yaitu ada transfer knowledge, yaitu transfer pengetahuan. Itu seperti kognitif pengetahuan, afektif sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Jadi mentransfer pengetahuan atau mentransfer berupa transfer pengetahuan atau berupa kognitif. Kemudian afektif, sikap, dan psikomotorik.
Kemudian yang itu kedua yaitu critical thinking atau berpikir kritis. Seperti berpikir secara mendalam ya, kritis terhadap problem. Kemudian problem solving yaitu keterampilan dalam memecahkan masalah. Kemudian yang keempat yaitu creative thinking, yaitu berpikir secara imajinatif serta menghasilkan solusi. Ini sertanya. Oke, itulah 4 keterampilan berpikir tingkat tinggi. Oke, nomor 99 yaitu teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget ya bisa kita sebut menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seseorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Oke, itulah bunyi dari teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jadi teori Piaget itu membagi tahap-tahap perkembangan kognitif itu menjadi 4. Yang pertama, tahap sensor motorik itu umurnya itu mulai dari 0 sampai 2 tahun. Ciri pokok perkembangan berdasarkan tindakan dan dilakukan selangkah demi selangkah. Itu tahap pertama. Tahap kedua ya, tahap operasional atau umurnya ya 2 sampai 8 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah penggunaan simbol atau tanda bahasa dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Kemudian tahap yang ketiga itu tahap operasional konkret. Umurnya itu 7, 8 atau sampai 12 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya reversibel dan kekekalan. Kemudian tahap yang terakhir dalam teori perkembangan dari Jean Piaget yaitu tahap operasional formal. Umur itu 12 sampai 18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir atau kemungkinan. Jadi itulah tahap-tahap dalam teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jadi silakan teman-teman mencatatnya, ada 4 tahap. Oke, kita kita masuk di nomor yang paling terakhir yaitu nomor 100. Ditanyakan mengenai tujuan pembelajaran mengenai tujuan pembelajaran dan harus memuat ABCD. Oke, sekarang saya bahas. Tujuan pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam rencana pelaksana pembelajarannya. Itu tujuan pembelajaran itu komponen dari rencana pelaksana pembelajaran atau RPP. Dan jadi tujuan pembelajaran itu harus memuat beberapa hal yang biasa dikenal dengan istilah ABCD. Apa tuh ABCD? A itu audience ya, kemudian B itu behavior, kemudian C itu condition ya, kemudian yang D itu degree. Oke, saya akan bahas satu-satu. Apa tuh audience, behavior, condition, dan degree? Jadi tujuan pembelajaran dalam membuat tujuan pembelajaran itu harus memuat keempat ini. Yang pertama audiens. Apa itu audiens? Yaitu pendengar atau peserta didik. Nah, yang dimaksud dengan audiens dalam tujuan pembelajaran adalah peserta didik. Jadi audiens itu siapa? Peserta didiknya. Oke. Behavior adalah kemampuan yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Penulisan behavior dalam tujuan pembelajaran biasanya ditulis dalam bentuk kata kerja. Misalnya menyusun, menyajikan, menyebutkan, menjelaskan, menyimak, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman melihatnya di taksonomi Bloom. Oke, sekarang condition C atau condition adalah sebuah keadaan atau kondisi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Dalam perumusannya, condition memuat aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, kita komponen yang terakhir yaitu D. Apa itu D? Degree. Yaitu sebuah tingkatan pencapaian peserta didik yang diharapkan setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran. Jadi tingkatan ini bergantung pada bobot minimal dari materi yang disampaikan.
Nah, itulah komponen dalam tujuan pembelajaran yang terdiri dari ABCD atau Audience, Behavior, Condition, dan Degree. Jadi teman-teman harus bisa membedakan di tujuan pembelajaran itu mana audience, mana behavior, mana condition, mana degree. Nah, di akhir slide ini saya sudah memberikan contoh mengenai tujuan pembelajaran yang memuat keempat komponen tadi. Oke, khususnya di sini saya membuat tujuan pembelajaran, materi, menggambar model, materi ke-8. Setelah mengamati tayangan video, jadi sudah saya beri warna, ini kasih warna ini merupakan ya bagiannya, pasangannya. Berarti mengamati tayangan video ini termasuk condition ya. Kemudian video teknik menggambar termasuk. Kemudian siswa kelas 8 SMP. Jadi audiensnya siapa? Nah, siswa kelas 8. Kemudian mampu. Mampu ini degree. Tingkatan sebut tingkatan pencapaian. Kemudian menerapkan teknik pada gambar model. Jadi menerapkan teknik pada gambar model ini merupakan komponen dari behavior dalam tujuan pembelajaran. Oke? Sampai di sini teman-teman paham ya, membedakan antara audience, behavior, condition, dan degree. Oke teman-teman, sampai di sini saja penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman merasa kekurangan dalam penyampaian materi ini, silakan teman-teman mencarinya di internet lebih luas. Di sana lebih luas lagi ya, mengenai penjelasan tentang komponen dalam tujuan pembelajaran. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan like, comment, dan subscribe. Kemudian buka channel ini, dan di sana saya sudah mengupload video mulai nomor 1 ya sampai sekarang yang terakhir itu nomor 100. Oke teman-teman, saya doakan mudah-mudahan teman-teman kita semua lulus ujian di tahap 2 besok. Yang di jadwal itu dimulai tanggal 15 pemilihan formasi ya. Kemudian ujiannya perkiraan mungkin tanggal 6 ya. Kemudian cetak kartunya mulai tanggal 2. Baik teman-temannya, semoga kita diberi rezeki berupa kelulusan di tahap kedua ini. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.